Selamat pagi, saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor Program Sertifikasi Dosen tahun 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Winda Christina Harlen. Saya salah satu dosen yang bertugas di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan eh, video yang berisi tentang eh, penjelasan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu beserta dengan video pembelajarannya sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk mengajukan proses sertifikasi dosen di 2023 ini. Pada kesempatan yang pertama, saya akan sampaikan dulu mengenai penjelasan mata kuliahnya. Jadi, mata kuliah yang akan saya sampaikan detailnya hari ini adalah mata kuliah praktik, yaitu Praktikum Gizi Pangan atau kode FTH 203P, yang merupakan praktikum wajib, mata kuliah wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa di program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berikut adalah rencana pembelajarannya. Eh, jadi, praktikum gizi pangan ini dilaksanakan di semester keempat dengan jumlah SKS adalah 1. Mata kuliah prasyarat adalah biokimia pangan dan kimia pangan. Kemudian metode perkuliahan saat itu ketika saya mengampu mata kuliah ini adalah tatap maya atau online. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya berstatus tugas belajar. Jadi yang saya sampaikan ini adalah riwayat dari proses pengajaran yang pernah saya lakukan di eh, sebelum saya ditugaskan untuk studi lanjut. Penanggung jawab mata kuliah maupun tim kuliahnya dapat disaksikan di layar. Deskripsi dari mata kuliah praktik ini adalah praktikum gizi ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis, jadi pengalaman aktual kepada mahasiswa S1 Teknologi Pangan mengenai beberapa cara perhitungan dalam bidang gizi, tentunya yang terkait dengan teknologi pangan, untuk dapat memahami tentang dasar perhitungan komponen gizi dari berbagai macam bahan pangan. Kemudian cara evaluasi gizi, dalam hal ini yang dicontohkan adalah kualitas protein, kemudian penghitungan kebutuhan gizi dan perencanaan menu untuk kelompok populasi rawan, eh, yaitu bayi, anak, dan wanita hamil serta menyusui, kemudian penilaian status gizi serta pengaruh pengolahan terhadap zat gizi, dalam hal ini yang dicontohkan adalah vitamin C. Jadi yang disampaikan di sini adalah hanya eh, dasar-dasar dari ilmu gizi yang terkait dengan teknologi pangan, utamanya terkait dengan proses pengolahan pangan, sehingga dapat menyesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi teknologi pangan, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan produk pangan yang aman, bergizi, diterima oleh masyarakat, memenuhi standar mutu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari Praktikum Gizi Pangan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menghitung bagian dapat dimakan atau BDD dan komponen gizi dari berbagai macam bahan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan kualitas protein bahan pangan khususnya berdasarkan nilai kimiawi protein sebagai salah satu metode penentuan kualitas protein bahan pangan. Kemudian, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan gizi bayi dan anak, serta wanita hamil dan menyusui sebagai salah satu kelompok rawan pangan yang dicontohkan di saat ini. Kemudian, mahasiswa mampu merencanakan menu yang memenuhi kebutuhan gizi sehari bagi bayi dan anak, serta wanita hamil dan menyusui. Kemudian, yang kelima, mahasiswa mampu menilai status gizi berdasarkan indeks massa tubuh yang dilengkapi dengan recall diet. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh pengolahan bahan pangan terhadap kadar zat gizi. Dalam hal ini yang dicontohkan adalah kadar vitamin C setelah pengolahan. Kemudian kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah praktik ini adalah disesuaikan juga indikator keberhasilannya. Yang pertama untuk CPMK yang
terkait dengan perhitungan bagian yang dapat dimakan, mahasiswa diharapkan mampu menentukan berat dapat dimakan beberapa bahan pangan segar, kemudian menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga pada akhirnya dapat memanfaatkan nilai persen bagian yang dapat dimakan dalam menghitung kandungan gizi suatu bahan pangan. Kemudian untuk CPMK kedua, indikator keberhasilannya adalah mahasiswa dapat menerangkan pengertian mutu protein serta menyebutkan beberapa metode penentuan kualitas protein, kemudian menggunakan metode nilai kimiawi protein untuk menghitung kualitas atau mutu protein dari bahan pangan atau makanan, kemudian membandingkan nilai kimiawi protein dari suatu bahan pangan segar dengan bahan pangan campuran atau hasil formulasi. Kemudian di CPMK ketiga, indikator keberhasilannya adalah mampu menerangkan perbedaan kecukupan dan kebutuhan gizi bayi dan anak, menghitung kebutuhan energinya sesuai dengan usia dan berat badan, kemudian juga terkait dengan kelompok usia yang lain, kelompok gizi yang lain, yaitu ibu hamil dan menyusui, juga mahasiswa diharapkan mampu menghitung kebutuhan energi dan proteinnya sesuai dengan usia kehamilan dan masa menyusui, serta menjelaskan faktor yang menentukan kebutuhan energi dan protein tersebut. Kemudian di CPMK keempat mengenai perhitungan menu, mahasiswa diharapkan mampu mewujudkan dari perhitungan gizi tadi menjadi menu yang bisa dimanfaatkan atau bisa dikonsumsi sebagai makanan tambahan bagi bayi dan anak sapihan, kemudian menjelaskan manfaatnya, kemudian membedakan antara mana makanan yang cocok untuk bayi dan anak, kemudian juga terkait dengan ibu hamil dan menyusui, mahasiswa diharapkan dapat menyusun menu sehari untuk wanita hamil dan menyusui, serta menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan menu tersebut. Kemudian pada CPMK kelima mengenai mengenai evaluasi status gizi, mahasiswa diharapkan mampu menentukan status gizi seseorang berdasarkan indeks massa tubuhnya, serta menyusun recall diet dan menggunakannya untuk mengevaluasi status gizi. Kemudian di CPMK ke-6, indikator keberhasilannya adalah mahasiswa mampu mengukur kadar vitamin C dalam bahan pangan, serta menjelaskan pengaruh pengolahan terhadap kadar vitamin C tersebut. Berikut rincian kegiatan dalam satu semester. Jadi total ada 14 pertemuan termasuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama diawali dengan pengarahan dan asistensi praktikum untuk topik 2 sampai dengan topik 5, di mana topik 2 sampai dengan topik 5 ini adalah bahan untuk UTS, dan kemudian di pertemuan ke-6 ada diskusi dan tanya jawab untuk materi sebelum UTS. Jadi sebelum UTS ada 4 materi, mulai dari perhitungan berat dapat dimakan hingga penyusunan menu untuk bayi dan anak, semuanya dengan praktikum. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 UTS. Kemudian pertemuan ke-8 sebelum masuk ke materi setelah ujian tengah semester ada asistensi praktikum untuk topik-topik setelah UTS, termasuk perhitungan kebutuhan gizi ibu hamil menyusui dan penyusunan menunya, evaluasi status gizi, serta pengaruh pengolahan terhadap kadar vitamin C. Kemudian di pertemuan ke-13 ada diskusi dan tanya jawab juga untuk materi setelah UTS, dan kemudian pertemuan terakhir adalah untuk ujian akhir semester. Indikator keberhasilannya dapat dilihat pada layar. Kemudian metode pembelajaran untuk mata kuliah praktik ini adalah ceramah. Ini khususnya untuk asistensi dan pengarahan. Kemudian praktikum sesuai dengan topik-topik yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ada presentasi dan diskusi, ini khususnya untuk juga mempersiapkan mahasiswa menjelang UTS ataupun UAS. Jadi ada review yang bisa dilakukan supaya mahasiswa tersebut bisa lebih memahami, kemudian juga menyamakan persepsi terhadap beberapa hal-hal yang ditemukan ketika praktikum, sehingga antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain dapat saling sharing mengenai apa yang mereka temukan ketika praktikum, sehingga harapannya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas ketika nanti mempersiapkan diri menjelang UTS ataupun UAS. Kemudian bentuk evaluasi yang dilakukan adalah pretest atau kuis. Ini dilakukan sebelum praktikum dimulai, jadi setiap kali ada praktikum,
Untuk setiap topik ada satu pretest yang dilakukan, kemudian ada tanya jawab lisan, ini khususnya ketika sedang ada presentasi dan diskusi, kemudian laporan praktikum wajib dibuat setelah selesai satu topik praktikum, kemudian ujian tertulis melalui UTS maupun UAS. Formula penilaiannya baik UTS maupun UAS nilai maksimum untuk keduanya adalah 100, masing-masing 100, kemudian menyumbangkan 30% dari nilai akhir masing-masing untuk UTS maupun untuk UAS. Kemudian untuk pretest masing-masing di rata-rata, jadi untuk setelah UTS maupun sebelum UTS, maaf itu yang di layar maksudnya pretest setelah sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi untuk pretest pertama sampai keempat dan diskusi sebelum UTS itu nilainya maksimum 100 untuk masing-masing tes, kemudian menyumbangkan nilai 7,5 dari nilai total, begitu juga dengan setelah UTS. Kemudian untuk laporan nilai maksimum tiap laporan 80 dengan menyumbangkan 25% nilai akhir. Kemudian kriteria nilai akhir dapat disaksikan di layar, di mana nilai A lebih dari sama dengan 80, berikutnya seterusnya sampai dengan nilai E kurang dari 45. Kehadiran untuk praktikum ini adalah wajib 100%. Apabila ada halangan terkait sakit dan lain sebagainya, maka mahasiswa diharapkan untuk melakukan konfirmasi dengan penanggung jawab. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan riwayat perkuliahan. Jadi salah satu pertemuan yang kami lakukan di praktikum gizi pangan. Jadi praktikum ini biasanya dilaksanakan secara bersamaan dengan asisten praktikum adalah dosen. Jadi tim di praktikum ini masing-masing akan wajib hadir di praktikum, kemudian saling mendukung dalam mengampu proses praktikum tersebut sehingga mahasiswa dapat memperoleh hasil yang maksimal. Topik yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah topik perhitungan kebutuhan gizi bagi bayi dan anak serta penyusunan menunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke video praktikum. Terima kasih. Oke, teman-teman kita lanjut ya ke topik berikutnya. Jadi 2 materi terakhir sebelum UTS. Tolong teman-teman siapkan file-filenya, petunjuk praktikum maupun pustaka-pustaka pendukung. Saya share screen ya. Ya, oke, sudah nampak ya slide saya, tampilan layar saya. Sudah, Bu. Oke, ya. Kita mulai di topik ketiga, yaitu perhitungan kebutuhan gizi untuk bayi dan anak. Seperti yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya ke teman-teman ya, bahwa ini adalah salah satu materi di mana teman-teman nanti diminta untuk melakukan perhitungan kebutuhan gizi. Ya, jadi kenapa kok kita pilih kelompok-kelompok khusus seperti bayi, kemudian nanti setelah UTS itu ada topik untuk kebutuhan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, sekarang kita ulas dulu untuk perhitungan kebutuhannya seperti apa, kemudian apa-apa saja yang harus diperhatikan. Ya, pada dasarnya kalau kita mau membahas mengenai kebutuhan gizi, itu nanti ada kaitannya juga dengan kecukupan gizi. Jadi kalau saudara tadi sempat download file asistensi untuk yang materi ini, judulnya adalah kecukupan gizi. Ya, kalau menurut saudara, kira-kira kecukupan gizi dan kebutuhan gizi itu dua hal yang sama atau berbeda? Coba tolong siapa bisa berpendapat kecukupan gizi dengan kebutuhan gizi itu dua hal yang sama atau berbeda? Ya, minta Berbeda, tolong Bu. direspon. Siapakah ini? Halo? Rainer. Oh, Rainer. Oke. Ya, oke, Rainer, bedanya apa kira-kira antara kecukupan dengan kebutuhan? Kalau kebutuhan gizi itu apa yang kita butuhkan, Bu? Yang dibutuhkan oleh tubuh.
Ya. Kalau Kalau kecukupan itu untuk mempertahankan kesehatan gitu Bu, mungkin Bu. Oke. Oke, terima kasih pendapatnya, Rainer. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu orang lagi mungkin? Siapa nih? Yuk. Saya mau coba, Bu. Oke, silakan Gabriel. Kalau menurut saya, kebutuhan gizi itu setiap makhluk hidup tuh kan gizi yang ya punya kebutuhan gizinya masing-masing. Nah, kalau kecukupan gizi itu setiap manusia yang satu dengan yang lain tuh berbeda gitu, Bu. Yang berbeda yang mana? Yang kecukupan apa kebutuhan? Yang kecukupan. Kecukupan. Oke, terima kasih pendapatnya. Oke, kita langsung ulas saja ya. Jadi sebenarnya mungkin masih agak bingung ya antara kecukupan dengan kebutuhan. Tetapi pada dasarnya keduanya itu adalah dua hal yang berbeda, walaupun mungkin akan apa ya saling bisa terkait gitu ya. Kalau kita mau menentukan kira-kira saya ini butuh asupan seperti apa sih dengan kondisi saya saat ini gitu ya. Jadi saya akan ulas dulu apa sih bedanya kecukupan gizi dan kebutuhan gizi secara umum dulu ya, secara global dulu sebelum kita menuju ke kelompok khusus yaitu bayi dan anak. Ya, oke. Nah, sebetulnya saudara bisa bisa coba cermati dari definisi ini ya. Jadi kecukupan gizi atau di dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai RDA. RDA atau Recommended Dietary Allowance. Nah, mungkin saudara pernah pernah browsing atau pernah dengar, oh kalau kita sebagai orang dewasa itu kira-kira butuh protein sekian untuk kita bisa let's say hidup sehat atau ada ketentuan-ketentuan yang lain, atau mungkin di sini kalau yang laki-laki mungkin oh saya pengen ini nih, saya pengen membentuk otot gitu ya, untuk masa otot biar keren gitu kan. Nah, itu mungkin saudara sempat browsing, kira-kira saya perlu perlu konsumsi protein seberapa banyak ya, atau mungkin yang wanita nih, saya merasa oh saya kok merasa ini ya overweight atau merasa underweight, saya perlu mengembalikan ke berat saya yang normal, berat badan saya normal. Terus Anda browsing sehingga ketemu istilah namanya recommended dietary allowance. Ya, ini pada dasarnya adalah anjuran untuk kecukupan gizi. Dan ini berlaku untuk orang normal ya, orang sehat. Kalau saudara cek di sini, definisinya adalah rata-rata jumlah zat gizi per hari. Jadi ini berlaku untuk masing-masing zat gizi. Jadi setiap zat gizi itu ada panduannya untuk kelompok-kelompok usia tertentu atau kelompok-kelompok tertentu dalam satu populasi. Dan itu yang tertera di dalam RDA atau AKG. Kalau kita punya itu AKG ya, angka kecukupan gizi yang ditetapkan oleh Permenkes di Indonesia. Itu rata-rata jumlah zat gizi per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap orang dalam suatu populasi. Nah, ini lagi poin pentingnya. Jadi ini kita berlaku untuk populasi ya, tidak secara khusus, tidak secara pribadi gitu ya. Karena kalau kita bicara kebutuhan itu lebih ke arah individu. Karena bisa saja kebutuhan kita meskipun misalnya kita memiliki usia yang sama, jenis kelamin yang sama, berat badan yang sama pun sebetulnya kebutuhan kita bisa saja berbeda karena mungkin tingkat aktivitas kita berbeda. Kemudian ada pengaruh-pengaruh hal-hal yang lain, misalnya kalau kita misalnya ada kondisi khusus itu yang menyebabkan kita harus memperhatikan kondisi kita itu untuk bisa hidup sehat gitu ya. Jadi kalau kecukupan gizi atau recommended dietary allowance itu adalah rata-rata jumlah zat gizi per hari. Jadi satuannya adalah per hari nanti ya. Untuk mencukupi kebutuhan gizi setiap orang dalam satu populasi, hampir 97-98% dari populasi. Jadi mostly ya, dalam satu populasi untuk bisa hidup sehat. Ini poin-poin pentingnya. Nah, setiap populasi tentunya memiliki ciri khas yang beda-beda ya. Populasi Anda misalkan di tempat ini berbeda dengan misalnya populasi mahasiswa di tempat lain atau di luar negeri, itu pasti beda gitu ya. Nah,
Jadi karena ini berlaku untuk populasi, kalau saudara cermati yang sudah download misalnya AKG, nah nanti kalau Anda bandingkan dengan RDA yang berlaku di US atau di UK atau di mana itu mungkin berbeda ya. Jadi ada beberapa yang berbeda. Nah dasarnya dari mana sih menentukan kecukupan gizi? Ya salah satunya adalah dari karakteristik populasinya. Nah biasanya yang paling sering dijadikan patokan adalah antropometrinya. Jadi antropometri itu salah satu metode yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ya, status gizi seseorang. Nah, kalau di dalam skala populasi ya berarti pemerintah itu punya data gitu ya. Data populasi kira-kira di populasi orang Indonesia ini untuk kelompok usia tertentu ya misalnya kelompok usia Anda ya sekitar mungkin 18 sampai 25 tahun let's say seperti itu. Nah, itu rata-rata berat badan dan tinggi badan orang yang normal, orang sehat itu seberapa. Dan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan zat gizi. Ya, jadi masing-masing jumlah zat gizinya ditentukan dari situ. Atau kalau saudara bisa cek di sini berdasarkan usia, ini ya, jenis kelamin dan wilayah tertentu. Jadi demografi itu juga akan berpengaruh. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sedangkan untuk kebutuhan gizi ini adalah jumlah zat gizi minimal yang diperlukan agar seseorang hidup sehat. Jadi ini berlaku untuk individu. Ya, dasarnya dari mana sih menentukan angka kecukupan gizi ya dari ini ya. Jadi kalau kita bayangkan dalam satu populasi itu kalau populasi kita datanya berdistribusi normal, data untuk menentukan kebutuhan ini berarti kan kita perlu tahu rata-rata konsumsi. Nah, rata-rata konsumsi ada di sini. Dan kemudian untuk bisa 97 sampai 98% orang dalam satu populasi itu bisa hidup sehat, maka ada istilahnya di sini range gitu ya, range yang ditentukan untuk bisa mencapai kebutuhan yang sesuai dengan atau mencapai intake yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadinya dianggap bahwa range-nya seperti ini ya. Jadi mulai dari standar deviasinya itu mulai dari -2 sampai 2. Ini gambaran umum aja seperti ini. Tapi nanti ada ketentuan-ketentuan khusus yang mungkin juga bisa berlaku. Tetapi pada dasarnya adalah RDA itu ada di sini. Jadi ditetapkan di sini. Jadi kalau misalkan rata-rata populasi itu memenuhi kebutuhan sekitar sekian, nah maka ditambah 2 standar deviasinya. Jadi ini dinyatakan untuk bisa hidup sehat. Kenapa begitu? Karena selalu ada peluang bahwa konsumsi kita, konsumsi harian kita itu akan kurang dari kebutuhan kita. Selalu ada peluang seperti itu. Jadi ditetapkan seperti ini, dasarnya seperti ini. Ya, oke. Kita lanjut ke tabel kecukupan gizi atau RDA atau AKG lah kalau di Indonesia. Tampilannya mungkin agak sedikit berbeda ya antara AKG yang diterbitkan di tahun yang satu dengan tahun yang lain. Jadi kalau saudara pernah browsing gitu, mungkin nanti akan nemu AKG di tahun-tahun yang agak-agak lama gitu, 2005 misalkan, 2013 dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang pakai AKG 2019. Nah, meskipun mungkin layoutnya beda-beda ya, tetapi pada dasarnya isi dari tabelnya sama. Tetapi angka kecukupan gizi ini anjuran tidak istilahnya terus-menerus sama seperti itu sepanjang tahun gitu ya. Akan selalu ada penelitian-penelitian lanjutan yang dilakukan oleh stakeholders ya, dalam hal ini pemerintah kita, Kementerian Kesehatan yang akan melakukan belahan yang secara berkala ya untuk mengupdate apakah pemenuhan kecukupan ini tadi masih relevan untuk dilakukan atau digunakan sebagai pedoman di tahun tertentu gitu ya. Jadi mungkin saja kalau saudara cek nanti di AKG 2019 itu akan beda dengan AKG 2005, mungkin tidak sama persis. Nah, kemudian yang menjadi patokan adalah di sini ada kelompok umur dan kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada berat badan dan tinggi badan. Ini yang dijadikan dasar ya. Ini rata-rata dari populasi. Jadi kalau saudara bayangkan ini berarti berlaku sangat global gitu ya. Padahal kalau kita lihat misalkan tidak semua orang itu akan masuk di range, akan masuk di rata-rata ini kondisinya.
status gizinya. Tetapi ini karena rata-rata populasi, jadi dianggap ini adalah patokan yang umum, begitu ya. Kalau mau khusus, ya berarti kita hitung kebutuhan, bukan lagi kecukupan. Nah, kecukupan rata-rata ini biasanya adalah 2000 kalori energi dan 44 gram protein. Ini untuk orang dewasa sehat ya. Makanya ini yang sering dijadikan dasar untuk perhitungan angka-angka persen pemenuhan zat gizi yang ada di informasi nilai gizi kalau Anda misalkan beli produk pangan olahan gitu ya, kan di situ ada informasi nilai gizi atau nutrition fact. Nah, itu biasanya tertera mengikuti AKG berapa kalori. Yang sering adalah ini 2000 kalori energi dan 44 gram protein. Ini untuk orang yang normal ya, kelompok usia yang kelompok yang umum gitu ya, bukan yang khusus seperti bayi ataupun ibu hamil menyusui. Nah, dasar perhitungan kebutuhan gizi adalah yang pertama jelas berat badan sehat. Jadi, apa sih maksudnya berat badan sehat itu? Ya, berat badan ketika seseorang dalam kondisi yang normal dan sehat. Nah, berat badan sehat itu berbeda dengan berat badan ideal dan berbeda dengan berat badan aktual. Kalau aktual berarti ya berat badan kita saat ini yang memang betul-betul real gitu ya, aktual. Nah, bisa saja berat badan aktual kita ini bukan berat badan sehat. Kalau kita cek di status gizi, mungkin status gizi kita belum masuk di range status gizi sehat. Mungkin kita underweight atau kita overweight atau obesity gitu ya. Sehingga berat badan aktual kita tidak sama dengan berat badan sehat, sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk melakukan perhitungan kebutuhan. Yang bisa dilakukan sebagai patokan adalah ini, menggunakan berat badan sehat. Dan juga ini tidak sama dengan berat badan ideal. Jadi kalau Anda sering baca artikel populer gitu ya, seringkali disebutkan berat badan kita itu harus ideal supaya kita bisa sehat. Nah, itu kurang tepat. Ideal ini tidak sesuai dengan sehat gitu, tidak selalu sehat. Bisa saja kalau saudara misalnya berprofesi sebagai model gitu ya, berat badan ideal saudara belum tentu adalah termasuk berat badan sehat gitu ya. Kalau model itu kan kita tahu dia harus slim gitu ya, harus kecil untuk bisa mencoba atau memperagakan outfit yang kira-kira memang yang happening sekarang gitu ya. Jadi seringkali dia dapat size yang very small seperti itu ya. Tentu saja berat badan ideal dia tidak sama dengan berat badan sehat sesuai dengan anjuran yang tepat seperti itu. Jadi tidak bisa kita gunakan berat badan ideal. Yang kita gunakan adalah berat badan sehat. Dan kemudian kecukupan gizi. Nah, kecukupan gizi ini tadi bisa dari AKG, bisa dari ketentuan-ketentuan khusus yang lain yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kemudian ada data lain, data pendukung jenis kelamin, kemudian nilai atau mutu cerna. Nah, ini kaitannya nanti dengan pemenuhan kebutuhan protein. Ya, jadi karena kita nanti akan spesifik membahas untuk bayi dan anak, di mana di situ adalah masa pertumbuhan yang cepat gitu ya. Maka mereka membutuhkan zat pembangun atau protein itu dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, kita perlu perhitungkan juga nilai atau mutu cernanya. Nah, ini dapat dari mana? Nanti perhitungannya dari NKP juga ya. Jadi kalau tadi Anda sudah belajar, sudah diterangkan mengenai NKP oleh Bu Ingani, nah itu nanti akan dijadikan dasar juga untuk melakukan perhitungan kebutuhan. Itu kemudian ada tambahan khusus ini kalau untuk ibu hamil menyusui dan faktor kelipatan. Ya, nanti akan saya terangkan juga gimana kita bisa menentukan berat badan sehat untuk bayi dan anak, patokannya apa. Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya. Sejauh ini bagaimana Anda cukup bisa mengikuti ya dari asistensi ini mulai dari awal sampai sekarang? Oke, ada pertanyaan tidak? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita bisa akhiri dulu ya. Terima kasih atensinya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, Terima selamat kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu.